Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sebelum kita memulai prestasi pada kali ini, lebih baiknya kita harus membaca Fatihah seperti itu. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Tulisan ini kami kerjakan pada Oktober 2022 untuk PPT-nya saja, tapi untuk makalahnya sudah kami teliti pada bulan awal setelah Pak Umam memberikan tugas pada kami. Ya, pada kasus kajian yang kami teliti adalah tentang kepengurusan santri di Pondok Hidayatus Sholihin dalam kacamata strukturalisme konflik yang dianalisis atau yang dikaji oleh Ahmad Fatoni Al-Fadi, saya sendiri, dan Vanda Yulia Nurmata Sari. Selanjutnya adalah tentang profil singkat Ralph Dahrendorf yang mungkin kalian semua sudah ada yang tahu ya, tentang Ralph Dahrendorf adalah salah satu ilmuwan yang lahir di Jerman tepatnya pada tanggal 1 Mei 1929 dan beliau mati pada tanggal 17 Juni 2009 tepatnya pada umur 30 di Jerman juga. Dia adalah kebangsaan Inggris dan Jerman. Dalam arti beliau ini adalah stekan dari anak Inggris dan Jerman. Ya, untuk selanjutnya mungkin Anda bisa baca sendiri. Yang terakhir adalah profesi beliau adalah seorang ilmuwan sosiologi. Adalah tentang teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf. Yang mungkin dari kita ada yang tahu. Ya, Ralph Dahrendorf mengemukakan teori konflik atau strukturalisme konflik adalah kekuasaan dan pemenang yang selalu mendapatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur sosial. Ya, dari itu kita bisa pahami bahwasannya dalam konflik ada yang masyarakat di atas ataupun yang di bawah. Ada yang seorang borjuis, ada yang kapitalis. Dari itu, masyarakat harus tunduk pada pemenang. Jadi, wewenang yang diberikan oleh kaum kapitalisme harus ditunduk oleh kaum yang ada di bawahnya atau yang diberikan wewenang. Dengan demikian, Ralph Dahrendorf mengasumsikan bahwasannya masyarakat itu adalah sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Ralph Dahrendorf mengkritik betul-betul teori Marxis atau teori yang dikemukakan oleh Karl Marx tentang konflik ya yang dikemukakan oleh Marx. Saya di sini akan membagi dua tabel agar kita bisa atau mudah dalam memahaminya. Pertama adalah modal. Menurut Karl Marx, kapitalisme atau pemilik sarana-sarana produksi di tangan individu yang sama, sedangkan kaum borjuis sebagai pemilik dan pengelola sistem kapitalis, jadi diperbudak seperti itu. Sedangkan kaum proletar adalah individu yang tergantung pada sistem kapitalis. Kalau menurut Ralph Dahrendorf, modal itu seperti ini. Timbulnya korporasi-korporasi dengan saham-saham yang dimiliki orang banyak, di mana tak seorang pun memiliki kontrol secara eksklusif atau dapat dikatakan telah terjadinya diskomposisi modal. Jadi proposisi yang dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf ini seperti apa ya? Seperti contoh gini, ada perusahaan yang sekarang itu perusahaan yang bersifat TBK atau terbuka yang mana bahwasannya setiap orang itu bisa membeli saham-sahamnya, akhirnya memiliki kontrol secara eksklusif yang dikatakan terjadinya diskomposisi modal seperti itu. Jadi kaum kapitalis pada sosiologi modern telah dikritik habis-habisan bahwasanya tidak semua orang kapitalisme itu menjadi salah satu orang yang memiliki kontrol secara penuh. Selanjutnya adalah tenaga kerja yang dikemukakan oleh Karl Marx seperti ini. Kalangan borjuis melihat kaum proletar atau kaum bawah
sebagai tenaga kerja atau budak yang diperintah untuk melakukan pekerjaan dengan upah rendah. Proposisi ini sangat dikritik oleh Marxis bahwasannya kaum proletar tidak lagi sebagai kelompok yang homogen atau tunggal, melainkan lahir kelas pekerja dengan susunan-susunan yang jelas dan upah yang logis sesuai dengan pekerjaan yang dipegang. Jadi bahwasannya pada masa sosiologi modern ini, Dahendroff mengupakan seperti itu. Tidak ada orang, individu yang dipekerjakan secara paksa. Kalau dulu itu kayak di Indonesia kerja rodi, nggak ada sekarang gitu. Selanjutnya pada teori Marx tentang kelas menengah baru, ya, pengasumsian Marx mengakui eksistensi kelas menengah di abad ke-19 dan akan ada revolusi kelompok kecil untuk bersatu dan bersama-sama melawan kaum borjuis. Jadi Marx sebenarnya sudah mengasumsikan atau memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya pada abad ke-19 kaum kapitalis tidak berlaku pada masa modern seperti itu. Akhirnya pada teori Marxis itu memberikan pendapat yang sedikit menarik seperti ini, bahwasanya akan timbul serikat-serikat buruh yang diikuti oleh mobilitas sosial dari para pekerja tersebut. Dapat dikatakan seperti ini, bisa saja kaum proletari akan bergabung bekerjasama dengan berpindah kedudukan menjadi setara dengan kaum borjuis. Jadinya pada abad ke-19 Dahendroff lebih merincikan bahwasannya akan muncul serikat-serikat atau persatuan-persatuan yang lebih kompleks, yang mana kaum proletar itu sudah tidak menjadi atasan, bahwasannya seperti itu. Kaum proletar tidak menjadi bawahan, sama-sama dan berpindah kedudukan dengan proposisi yang sama. Ada teori konflik of Dahendroff, golongan yang terlibat konflik itu ada kalanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok semu dan yang selanjutnya adalah kelompok kepentingan. Kita membahas yang pertama dulu tentang kelompok semu atau quasi group, adalah kumpulan dari beberapa individu yang memegang posisi dan kepentingan yang sama. Kalau dalam perusahaan kita bisa menggambarkan sebagai seorang manajer atau manajer dengan manajer-manajer yang lainnya disebut dengan kelompok semu, kepentingan yang sama dan posisi yang sama, seperti itu. Selanjutnya adalah kelompok kepentingan atau interest group, yang artinya bentukan dari quasi group yang telah terstruktur bentuk organisasi, perorangan, dan tujuan. Seperti contohnya gini, ada Persatuan Manajer Indonesia. Nah, jadi dari pertama adalah kelompok semu, dari sesama profesi, akhirnya membentuk suatu organisasi atau organisme yang kompleks, yang bersifat kompleks, akhirnya memiliki tujuan dan harapan yang sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Vanda, tentang analisis yang kami analisis tentang konflik sosial yang dikemukakan oleh Rolf Dahendroff. Pertama, saya menganalisis tentang kepengurusan. Ya, baik, yang paling pertama adalah konflik antara pengurus dan santri sering ada. Faktor apa yang menyebabkan tersebut? Dikarenakan adanya kekuasaan atau stratifikasi sosial, sehingga pihak santri terkadang merasa terugikan ataupun sebaliknya. Jadi kalau penganalisan santri saya menganalisisan pada konteks tersebut adalah banyak santri yang merasa terugikan oleh kebijakan pengurus, yang mungkin sebenarnya hal itu akan menguntungkan santri tersebut, tetapi karena adanya kalau dalam ilmu sosiologi, karena adanya stratifikasi sosial, maka
pihak santri yang merasa tergikan karena kan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Jadi jikalau ada pengurus yang mengasih kebijakan, contoh seperti ini, pengurus mengasih kebijakan kepada santri agar melakukan ketertiban yang ada atau selalu tertib kepada peraturan yang ada. Tetapi bahwasanya pengurus kadang memberikan kebijakan itu, sedangkan pengurus sendiri itu terkadang juga melanggar apa itu? Melanggar yang ada dalam peraturan tersebut, seperti itu. Makanya ada rasa kecenderungan lebih dikontomi tersebut antara santri dan pengurus. Yang kedua adalah pada kasus yang kami bahas ini adalah pengurus yang memiliki hak otoritas penuh atas wewenang yang diberikan oleh pengasuh untuk memberikan peraturan kepada santri. Tetapi santri yang menjadi fokus dari peraturan tersebut. Jadinya seperti ini. Pada kasus ini, pengurus adalah hak atau orang yang memiliki wewenang untuk memiliki otonomi untuk menjalankan kepengurusan. Seperti contohnya pengurus memberikan kebijakan ngaji kepada santri-santri. Itu adalah hak yang diberikan pengasuh kepada pengurus untuk mengatur jalannya tata tertib ataupun kegiatan-kegiatan yang ada. Seperti itu. Ya. Analisis kami tentang ke arah konflik dalam pesantren masyarakat atau masyarakat pesantren adalah deskripsi tentang konflik kepengurusan di fokus penelitian ini mencerminkan sebuah pergeseran aksi kolektif santri yang terjadi utamanya pasca wewenang yang turun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, menurut Dahendorf, kami mengutip dari buku Dahendorf, hubungan-hubungan kekuasaan atau authority yang menyangkut santri dan pengurus menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas. Terdapat dikontomi antara mereka yang berkuasa dan dikuasai. Nah, sebab ini, maka adanya konflik yang muncul dikarenakan adanya kelas yang muncul antara pengurus ataupun santri. Santri sebagai orang yang diberikan wewenang, sedangkan pengurus itu adalah orang diberikan wewenang pengasuh, sedangkan santri adalah tujuan dari wewenang tersebut diberikan. Seperti itu. Terima kasih.